Ibu-ibu jika ditanya yang dimaksud Al-Quran itu apa? Jawabannya ada 4, Bu ya. Sering saya utarakan dari Ibu hafal. Yang dimaksud Quran itu ada 4. Pertama yang ada pada zat Allah. Itu kalamullah, kalamun nafsi. Quran yang ada pada zat Allah itu bukan suara, bukan aksara. Tidak ada awal, tidak ada akhir ya. Karena itu sifat Allah, sama dengan zat Allah. Qadim ya, tidak ada awalnya. Baqo, tidak ada akhirnya. Dan Allah tidak berhenti berkalam gitu. Misalnya sekarang Allah memerintahkan di Al-Quran, aqimus sholat, tegakkan olehmu sholat. Selama orang itu belum sholat, itu terus, Bu. Yeah. Perintah itu terus, nggak berhenti. Yeah. Itu maksudnya. Orang tidak mau beriman, tetap suruh untuk beriman sampai. Jadi kalau di akhirat disiksa, itu karena dia nggak menurut gitu aja, untuk taat. Jadi Al-Quran itu ada 4 ya. Pertama Al-Quran yang ada pada zat Allah. Itu Al-Quran maksudnya kalamullah itu ya. Kalamullah, kalam yang hakiki ya. Bukan aksara, bukan suara. Kemudian Al-Quran yang kedua itu yang ditulis di Lauhil Mahfuz. Jadi Allah membuat whiteboard raksasa ya Bu, yang dinamai Lauhil Mahfuz, di situ ditulis. Jadi Allah menciptakan kolamnya, pena, pulpennya. Dan pulpen itu, kolam itu bergerak atas kehendak Allah, bergerak sendiri gitu Bu. Atas keputusan Allah ya. Bergerak menulis. Kata Allah tuh, "Uktub." Maaf tuh Bu, katanya. Kata Allah tuh, kalau dalam bahasa kita ya, "Uktub," tulis, kumaneh gitu. Tulis olehmu. Apa yang tulis ya Allah? Gitu. Tulis apa yang sudah, sedang, dan akan terjadi. Ditulis Bu. Ku kolam teh ngabutrut we. Itu teh besar sekali Bu, Lauhil Mahfuz teh. Surah ajengan tehnya titik ba yang ada di Lauhil Mahfuz itu dibandingkan dengan planet bumi masih besar titik ba. Saking besarnya itu. Belum lagi aras ya yang paling besar. Luar biasa Bu. Moal ka idro. Iya. Moal ka bayang ku urang kakuasaan teh luar biasa. Udah kita tuh merasa kecil aja udah. Iya. Merasa kecil aja. Ditulis di situ semua kejadian yang sudah Allah tetapkan ditulis. Nah, begini Bu. Segala sesuatu itu kan sudah Allah tetapkan. Yang ada pada zat Allah itu disebutnya kodo mubram. Kodo mubram. Tidak akan berubah. Sedangkan yang ditulis di Lauhil Mahfuz itu juga ketetapan Allah, tapi ini masih bisa dirubah. Dengan doa. Dengan usaha, dengan ikhtiar. Nah itu. Ini disebut kodo mu'alaq. Ya. Jadi bisa saja karena kita banyak amal. Jadi ya. berubah ya. Itu kan. Nah, di situ ada istilah qada mu'alaq dan qada mubram. Jadi qada mu'alaq itu yang ditulis di Lauhil Mahfuz, ketetapan Allah yang ditulis di Lauhil Mahfuz. Kan di surah Yasin sebutkan ya, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ibu hafal sok maca Yasin. Ini Bu, Ibu Ida ragu-ragu salah. Padahal betul Bu. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin ya. Wa kullu syai'in dan segala sesuatu teu anu kalewat maksudna. Ahsaynahu telah aku ringkas kata Allah itu. Ke sana aja. Fi imamin mubin. Imamin mubin itu maksudnya Lauhil Mahfuz. Termasuk kita Bu. Saya misalnya lahir tanggal berapa, hidupnya bagaimana, ditulis itu semua. Orang per orang, makhluk per makhluk. Kebayang. Sungguh luar biasa. Nah selain itu Bu, selain ketentuan untuk makhluk ya, Al-Quran pun ditulis. Jadi kalau di zat Allah Al-Quran itu bukan suara, bukan aksara. Nah yang di Lauhil Mahfuz itu ada tulisannya. Kalau dibaca ada suaranya. Jadi beda Bu ya. Yang ada pada zat Allah itu kalamullah yang qadim, disebut juga Al-Quran. Yang di Lauhil Mahfuz itu Al-Quran juga. Cuma ini mah hadis. Ya, Ibu boleh mengatakan bahwa Al-Quran hadis di Lauhil Mahfuz itu di sini di tempat pengajian, di luar mah tidak boleh. Ya Bu, tetap kalau ada yang nanya Al-Quran itu qadim atau hadis? Qadim. Karena pasti yang mereka maksud adalah yang ada pada zat Allah. Nah, yang ditulis di Lauhil Mahfuz ini hadis. Jadi ada tulisannya. Kalau dibaca ada suaranya ya. Dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah terus ya Bu sampai Anas. Sehingga Al-Quran kita yang kita baca ini itu susunannya mengikuti
susunan di sana. Walaupun kan yang turun pertama kali mah al-alaq ya. Alam ya. Banyak yang bertanya kenapa kok al-alaq yang pertama diwahyukan tapi yang nulis basmalah dulu. Karena ini tidak mengikuti susunan turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad. Tapi ini mengikuti susunannya di Lauhul Mahfuz. Cuma di Lauhul Mahfuz mah Bu nggak pakai ayat, nggak ada nomor, nggak ada harokat, huruf semua. Gundul. Gundul. Pertamanya Al-Quran ini juga ketika ditulis di zaman sahabat ya gundul Bu. Cuma setelah ada yang salah baca, akhirnya dikasih harokat. Iya. Di surah Taubah nih Bu. Innallaha bari'um minal musyrikina, harusnya dibaca warasulahu atau warasuluhu la atau lu. Ada yang baca warasulihi. Nah di situ mulai dikasih harokat. Karena kan jadi merubah makna. Kan ayo menurut mah ditebak-tebaknya. Ya, tebak-tebak. Kayak kita yang nggak ngerti. Iya, padahal Ibu Tebak-tebak. di zaman Nabi yang sahabat tadi mereka sudah menguasai ilmu alat, ilmu nahwu sorof ya, cuma nggak ditulis. Ditulisnya zaman ulama sebelah sini gitu. Jadi kalau orang tahu mah apa sih kan itu warasulahu atau warasuluhu, boleh dua itu. Innallaha bariun. Innallaha sesungguhnya Allah itu bariun, entah di ayat 4 atau 3 di At-Taubah ya. Itu bariun berlepas diri minal musyrikina, dari orang musyrik. Harusnya tuh warasulahu atau warasuluhu. Dia baca warusulihi. Kalau dibaca warusulihi jadi artinya begini Bu. Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan juga berlepas diri daripada rasul. Jadi seolah iya orang musyrik dan rasul yang dilepaskan gitu. Padahal bukan itu maksudnya. Sehingga bacaan warusulihi ini salah. Ada yang mengadu waktu itu ke Sayyidina Ali itu, si anu salah bacanya gitu. Akhirnya Sayyidina Ali menyuruh seorang ulama untuk memberi harokat. Agar tidak salah baca. Nah, ibu punya orang kena aplikasi gitu, kadang-kadang salah tinggalinya. Untung ibu teh sebab orang macetnya suruh ngupingkeun. Mun salah teh anu memperbaiki. Iya. Itu yang disukai oleh agamanya, Bu. Coba kalau baca sendiri tapi nggak ngerti. Kalau ngerti sih nggak masalah ya. Paling karena lupa lah. Tapi dari ngawas nyarira mah asal resoy. Eta masalahna kan, jantan hari saling koreksi mah kan bukan kita mengungkit kesalahan orang lain, tapi kan harus benar ya. Jadi memang saling mengaping gitu lah. Soalnya kan salah arti. Saling ngaping. Mohon itu masalah daripada depan. Waalaikumsalam. Ustaz, Sehat. Ya. berarti sebelum ada kesalahan itu mah zaman dulu mah bacanya benar banyak. Wah, mereka itu mustahid, Bu. Murid Nabi itu kan disebut sahabat mustahid semua. Sehingga kata Nabi, ini zaman orang banyak yang ngerti, hampir nggak ada yang tidak ngerti. Sehingga banyak amal lebih baik daripada banyak ilmu. Jadi mereka berlomba-lomba beramal, yang punya uang banyak-banyak sedekah, yang senang sholat banyak-banyak tahajud, ya Bu ya. Karena mereka tahu artinya ya Ustaz. Iya. Itu mah Sehingga para sahabat itu Bu, walaupun mereka mustahid, mereka sedikit sekali isihan Bu. Sedikit karena semua masalah selesai di Rasul, nggak ada Rasulnya. Enaknya gitu. Tapi kata Nabi suatu saat akan terjadi orang Islam itu jauh dari orang ngerti. Kebanyakan orang tidak tahu. Pada saat itu, ya sekarang ya, memperbanyak ilmu lebih baik daripada memperbanyak amal. Jadi ibu banyak aja kegiatan pengajian tapi yang wajib. Itu lebih baik daripada ibu banyak amal. Zamannya udah berbalik sekarang. Itu di hadisnya ada. Maksudnya ya sekarang udah banyak kan, coba kita lihat. Harusnya kan ibu tiap orang tua ngadidik anaknya. Harusnya gitu kan. Kalau misalnya di Indonesia ada 200 juta, nah ini orang tua itu masing-masing rumah itu ngajar anaknya semua. Aman Bu, tapi kan nggak tahu semua. Itu masalahnya. Orang tuanya juga mungkin nggak ngaji dulunya. Itu kan. Ya jadi tanggung jawabnya sekarang ke mana? Akhirnya ke ulama, ke ajengan ya. Ke masjid harusnya. Biasanya orang misalkan ngaos, terus ngebaca hartosna teu aya nu ngerti teu nanti masuk gitu Ya, seandainya Bu orang itu belajar sendiri otodidak ya, Iya. dan benar, tetap tidak diterima. Iya, Karena harus ada guru. Benar. Jantan Bu dalam ibadah itu ya, pertama harus sesuai dengan nafsul amri, prasangka kita. Kedua harus sesuai dengan dodul mukalaf. Prasangka kita dan kenyataan itu bersesuaian. Jadi ada ilmu teh ya, sehingga diwajibkan kan belajar Bu ya. Jihad di kita itu sekarang Bu itu ngaji. Sebarkeun ilmu eta. Minimal 3 ilmunya, tauhid, fikih salat sareng tajwid. Sebab itu yang surah mulai ditinggalkan oleh orang-orang karena nggak tahu.
Geser mangga geser. Alhamdulillah ya. Tinu kapal ya. Berangkat. Alhamdulillah mangga Ibu. Itu bagian ini. Apa dia ya? Kasih saya ikan tempat. Waalaikumsalam. Ini isin Kerte ayam mau ditagihnya. Karena Senin Baru juga dibilangin Ustaz, nah ini banyak beramal. karena Senin ngirim na ayeuna. Ada lagi Bu ya? Bisa kalau Yang dimaksud Al-Quran itu ada 4. Pertama yang ada pada zat Allah. Bentar Ustaz. Iya, siap. Jalan yang pertamanya. Ya. tuliskan ya. Direkam Yang boleh. pertama adalah pulau. Yang pertama yang ada pada zat Allah. Al-Quran yang ada pada zat Allah. Itu kalamullah ya. Kalamullah yang hakiki. Yang kedua Al-Quran yang ditulis di Lauhil Mahfuz. Disebut Al-Padus Syarifah. Namanya Al-Padus Syarifah. 88 yang mulia. Saripah itu mulia. Mulia. Ibu Syarifah, ibu yang mulia. Bedain tuh habis. Bagus. Al-Padus. P atau Fa? Kalau kita fa sih ya, di Islam itu fa, nggak pakai p. Al-Padus. Al-Padus Syarifah. Syarifah pakai SY, sin besar. Shin, Syarifah. Saya pakai Y ya. Iya, SY. Syarifah. Kemudian setelah di Lauhil Mahfuz itu selesai, Bu, anggap cepet ya. Beres ya, ditulis di Lauhil Mahfuz teh. Malaikat disuruh oleh Allah menyalin. Jadi tiap malaikat membawa lembaran mashaf ya. Menulis Bu malaikat tuh nyalin Al-Qur'an. Karena banyak itu selesaikan. Setelah saya dikumpulkan jadi satu kitab, disuruh disimpan di Baitul Ijah. Baitul Ijah itu ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan ini Baitul Ijah itu adanya di langit pertama Bu yang kita lihat ya. Ibu kalau langit, nah itu langit pertama. Di situ ada tempat namanya Baitul Ijah persegi 4 Bu, kayak Ka'bah. Jadi di bawah Ka'bah ya yang persegi 4, di langit Baitul Ijah, di langit lagi yang ketujuh Baitul Ma'mur. Jadi satu tusuk sate itu lurus. Baitul Ma'mur tempat tawaf malaikat. Kalau kita kan tawafnya di Masjidil Haram ya, insya Allah Bu Januari ya. Doakan lancar. Nah kalau Baitul Ijah yang di atas Ka'bah itu tempat menyimpan Al-Quran. Nah itu yang ketiga Bu. Pertama Al-Quran yang ada pada zat Allah. Kedua Al-Quran yang ditulis di Lauhil Mahfuz. Ketiga Al-Quran yang ada di Baitul Ijah. Keempat ini yang suka kita baca, yang disebut Mashaf Utsmani. Jadi 4 yang dimaksud Al-Quran itu. Semuanya Bu, yang 4 Quran ini maknanya satu. Tidak berubah, tidak berbeda. Iya, betul. Makanya kalau mengartikan Al-Quran itu harus pakai ilmu itu agar tidak salah. Iya. Karena kalau salah menyesatkan. Bu ya. menyesatkan. Di zaman Sayyidina Abu Bakar itu Bu, pernah terjadi perang ya Bu ya. Perang dengan Musailamah Al-Kadzab waktu itu karena dia mengaku nabi kan. Banyak orang Islam murtad Bu. Terjerat gitu ya. Nah, dari zaman itu juga sudah ada Bu, tapi itu nabi sudah wafat. Ya. Udah ada, sudah lebih banyak lagi ajaran sesatnya, makanya harus hati-hati agama itu Bu ya. Hati. Nah waktu itu bisa diperangi Musailamah Al-Kadzab sama belah tentaranya itu kalah ya Bu ya. Yang hidup ditawan, yang mati ya mungkin biasalah. Tapi Bu, walaupun umat Islam menang, para sahabat yang hafal Al-Quran banyak yang meninggal. Entah 70, entah 700. Saya tuh lupa lagi itu. Hitungan. Kenapa itu meninggal? Karena perang. Oh, perang mati. Sehingga Sayyidina Umar itu berpikir, "Wah, kalau terjadi perang terus, sahabat yang hafal Al-Quran habis kan? Orang nggak bisa baca Al-Quran." Dari situlah timbul ide untuk membukukan Al-Quran. Ini perang itu ya? Iya, Sayyidina Umar nih, Bu, yang memiliki ide pertama. Beliau mendatangi Khalifah Abu Bakar. Gimana kalau Quran itu dibukukan? Iya. Kata Abu Bakar, oh nggak bisa, nggak ada cocok dari Rasul. Nah, awalnya gitu. Tapi terus dialog Bu ya. Nanti gimana umat ke depan? Iya, nggak akan ada yang bisa baca Al-Quran. Dipikir-pikir benar juga kan, logika berjalan. Iya. Wah, kalau begitu kita ke Zaid bin Sabit, sekretaris Nabi kan. Datang ke Zaid bin Sabit. Awalnya dia juga nggak setuju. Lebih baik saya memindahkan gunung aja katanya. Anda takut disalahgunakan mungkin ya? Takut dipalsukan atau apa? Pokoknya nggak ada saudara Rasul bidah itu karena kan. tidak ada. Ada saudara Rasul. Tapi setelah pikir-pikir, ya memang benar. Kalau nggak ada nanti nggak bisa. Akhirnya setuju kan? Nah, disitulah mulai Bu pentadwinan Al-Quran, penulisan Al-Quran.
Kan jadi bin Sabit itu sekretaris Rasulullah. Dia mah dulu kayaknya sekolah jadi bisa nulis bisa baca. Iya. Karena Rasulullah jadi kan sekretaris kan. Sampai stempel itu cincin juga dia pegang. Kalau mau nulis surat ke negara-negara lainnya Bu ya, ngajak Islam itu stempel ke Rasulullah itu dari dia jahit stempel melalui cincin gitu. Nah, di zaman Sayyidina Abu Bakar itu Bu belum selesai Al-Qur'an. Iya. Keburu meninggal. Dilanjutkan di khalifah kedua Sayyidina Umar. Belum beres juga. Dilanjutkan di khalifah ketiga Sayyidina Utsman. Baru selesai sehingga Al-Qur'an ini disebut Mazhab Utsmani. Ya. Jadi Al-Qur'an susunan Sayyidina Utsman. Walaupun dari awal ya sebenarnya semuanya berjasa kan. Iya. Tapi karena selesainya di Sayyidina Utsman disebut Mazhab Utsmani. Waktu itu ada berapa ya? 6 kalau nggak salah yang hasil tulisan itu ya. Jadi semua orang-orang kan mungkin ada juga yang menulis Al-Qur'an itu sudah dibakar oleh khalifah itu. Jadi 6 Al-Qur'an ini dibagi ke 6 negara gitu agar jadi buku panduan, buku induk gitu. Kalau menulis Al-Qur'an seperti ini. Nah, cirinya Ibu ya yang Mazhab Utsman ini Bismillahirrahmanirrahim itu nomor 1. Iya. Pilih Ibu ke Mekah baca Quran di Bismillahirrahmanirrahim nggak ada angka 1. Angka 1 ini alhamdulillah kan Madam Maliki mau ke sana. Iya. Di sana itu berarti bukan Mazhab Utsmani. Gitu aja gampang. Bu ya. Jadi mau Ibu rek masalah pada sulah Quran aja. Bismillahirrahmanirrahim lain. Nah, Fatihahnya nya. Lamun Bismillahirrahmanirrahim enggak ada nomor, cuma aja nomornya di alhamdulillah berarti bukan gitu. Jangan dibeli. Karena tanda-tanda juga berbeda, Bu. Kita juga pernah baca berbeda ya. Itu Bu ya. Jadi riwayat Al-Qur'an itu luar biasa sehingga kita berbanggalah bisa baca Al-Qur'an aja ya Bu ya. Dan mau apa lagi sih ya? Karena Al-Qur'an itu kan hidayah. Bagaimana orang bisa dapat hidayah? Baca Quran aja nggak bisa. Iya. Aneh. Kan hudalil mutakin Al-Qur'an ya. Jadi harus bisa baca dong, minimal bisa baca lah ya. Kesananya mungkin penerjemahan, pentafsiran ya, lebih bagus lagi gitu. Nah, Ibu berhubung dengan pembacaan ini ya, kita lihat yang barusan saya bagi ya Bu ya. Ini karena memang sering juga ya, tentang hukum nun mati dan tanwin. Ya. Cuma di sini dinadomkan. Kalau di buku biru ini kan enggak ya. Di halaman berapa nih tentang nun mati dan tanwin? Pasal berapa Bu ya? Pasal 5 Bu ya. Hukum nun mati dan tanwin. Nah, Pasalnya halaman. halamannya halaman 14 Bu. Halaman 14 pasal 5 tentang nun mati dan tanwin yang sebelah bagan, yang sebelah lagi penjelasan Bu ya, itu untuk dibaca. Dibuka aja dulu ya. Hukum nun. Ya. Hukum nun mati dan tanwin ketika menghadapi salah satu huruf hijaiyah yang 28 terbagi menjadi 4 hukum. Hukum nun mati dan tanwin ketika menghadapi salah satu huruf hijaiyah yang 28 terbagi menjadi 4 hukum ya. 1 disebut idhar, 2 idgham, 3 iqlab, 4 ikhfa ya. Beda-beda Bu ya. Di sini iya. Idhar ifa dulu ya. Iya, saya enggak apa-apa lah. Iqlab, idgham ya. Ibu Ida bener. Nah, yang di buku ini yang saya tulis, Bu. Ini nadomannya, lihat Bu ya. Oh, dinadomkeun. Ya, biar ibu-ibu tambah cantik. Bisa nadom. Nadomnya bahasa Arab lebih keren Bu ya. Ya. Linuni eta tetep pikeun nun. Intaskun lamun sukun ieu nun walid tanwini dan untuk tanwin. Arba'u ahkamin ari opat pirang-pirang hukum. Gitunya ya kan. Pahud maka ambillah olehmu tabiini penjelasannya. Nah, gini lagunya ya, lagu yang biasa kita hafal ya. Linuni intaskun walid tanwini arba'u akamin pahud tabiini ari hukum nanun sukun sareng tanwin eta opat kudu cekel pertelaan pal awalul idharu qoblal ahrufi lil halqi situn rutibat pal ta'rifi kahijina
kudu idhar masing terang meme harap halak nu genep pek bilang. Mun sok ada teh kieu. Bu Ida, hukum nun mati sareng tarina aya sabaraha hiji? Aya 4 Pak Ustad. Saur naon teh? Saur Pak Ida Pak Ustad. Kumaha Bu Ida? Cek teh masih eta. Linuniin widanya. Teh eta Pak Ida nata. Wali tanwini arba'u kamin pahun tabyini. Ari hukum nanun sukun sareng tanwin eta opat kudu cekel bertela. Pal awalu yang pertama cenah dari hukum nun mati dan tanwin ini yaitu al idharu idhar. Jadi nun mati dan tanwin harus dibaca idhar, dibaca jelas. Terdengar n ya. N. Ya. Qoblal huruf sebelum huruf halak lil haki kan situn yang 6. Jadi huruf halak yang 6 itu hamzah, ha, ain, ha, gin, ha ada di sini Bu di halaman kedua Bu. Bisa dilihatnya di bawah nih Bu. Saya tulis ya biar ibu-ibu gampang ya. Di sini nih huruf idhar nih ada ya 6, huruf idgham 6 juga, huruf iqlab 1, huruf ikhfa 15 ya, itu ada. Nun mati dan tanwin ketika menghadapi salah satu haraf halak yang 6 itu nun mati dan tanwin harus dibaca idhar, dibaca jelas. Bu ya. Coba cari Bu di surat Ghafir yang akan kita baca ayat berapa Bu? 69 ya? 69. Coba cari nun mati dan tanwin menghadapi salah satu huruf idhar. Bismillahirrahmanirrahim. Alamnya alam taro ilal ladzina yujadiluna fi ayatillah anna yusrafun. Enggak ada di situ ya? Ya. Lanjut. Alladzina kadzabu bil kitabi wa bima arsalna bihi rusulana. Belum ada ya? Bahasa upaya lamun. Lalu lanjut. Idzil adlalu fi anakihim wasalasilu yushabun. Belum ada ya? Bil hamimi summa binarius jarun. Belum ya? Sumakila lahum aina makuntum tusyrikun. Belum ya? Ming duni ada belum? Belum ya? Ini mah ikhfa ya. Ming dunillah qalu dallu anna balam nakun nad'u min qablu syai'a. Kadzalika yudhillullahu kafirin. Belum ada ya? Belum. Dzalikum bima kuntum tamrahuna fil ardi bighairi haqqi wa bima kuntum tamrahun. Belum ada ya? Udkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabisa maswal mutakabbirin. Belum ya? Fasbir inna wa'dallahi haqq fa imma turiyannaka ba'dal ladzi na'iduhum au natawaffayannaka fa ilaina yang belum ya, belum ada ya? Walaqad arsalna rusulam min qablika minta. Ada? Minhum ya? Ya, nun mati menghadapi ha. Ya, pokoknya salah satu huruf idhar aja. Hamzah, ha, ain, ha, gin, ho, ya huruf yang dari keluar di halak semua itu. Yang 6. Nah, jadi min harus dibaca jelas. Nah, itu ibu pinter ya. Minta jelas suruh Bu Aan teh. Ya, tong disamarkan punya. Teteh idhar Bu, maca jelas itu seperti idhar. Pokoknya setiap nun mati dan tanwin menghadapi salah satu huruf idhar yang 6 harus dibaca jelas. Jelas itu bahasa Arabnya idhar. Alhamdulillah. Punya wasani idgamun bisitatin atat biar maluna indahum qad sabatat kaduana kudu idgam kana genep dina lapan biar maluna anu tetep. Nah tadi kan idhar, sekarang idgam. Idgam itu artinya memasukkan ya. Memasukkan apa? Nun mati dan tanwin ke huruf yang di depannya. Jadi ibu-ibu idgham tuh ada yang memasukkan nun mati dan tanwin pada huruf di depannya,
Ada yang memasukkan huruf dengan huruf. Nah, gitu huruf mati kepada huruf hidup. Itu ya yang disebut idgham mutajanisyantea, idgham mutamasilen, idgham mutakaribin. Bukan di sini tapi ya. Itu berbeda dengan hukum nun mati dan tanwin. Nah, hukum nun mati dan tanwin ini, Bu, huruf idghamnya ada 6. Dikumpulkan dalam kalimat yar maluna, ya ro mim lam waw nun. Ketika nun mati dan tanwin menghadapi salah satu huruf yar maluna, wajib diidghamkan, dimasukkan. Kalau idhar mah dijelaskan pengucapannya. Kalau idgham mah dimasukkan, jadi mengikuti huruf yang kedua, ya Bu ya. Misalnya nun mati menghadapi iya, jadi asalnya an harus jadi ai, ya. Nah, ditahan Bu 2-3 harakat dengan rusuh, Bu ya. Ayya lamu. Nah, ya. Pokoknya Bu idgham, ikhfa sama iklab ya yang harus ditahan. Jangan rusuh. Reka mana? Ya awalnya kan rusuh wae segala. Coba cari Bu dari tadi. Ada enggak idgham Bu? Dari alam taro, dari ayat awal ya yang tadi, coba cari. Idgham ya. Cari. Ada enggak? Yo, siapa? Pokoknya nun mati dan tanwin menghadapi salah satu iyar maluna. Balam. Betul. Betul itu bang. Bukan ya? Bukan. Itu malam ya. Belum. Nakun ya. Balam nakun nad'u. Nah. Nakun. Ada Bu? Di surat ke ayat berapa tuh? Ayat 74 ya? Iya. Ya, 74 itu mulainya min dunillahi qalu dallu anna balam nakun. Nah, itu nun mati menghadapi nun. Nun mati menghadapi harus idgham. Jadi suara nun yang pertama masuk ke nun yang kedua. Jadi ditahan ya. Lam nakun nad'u. Nadna kokolah ya. Nad'u. Gitu Bu maksudnya. Kartasnya. Pokoknya nun mati atau tanwin menghadapi salah satu huruf yar maluna idghamkeun. Cuma nanti idgham di sini kita bagi dua ya. Ada yang bila guna yaitu menghadapi ra dan lam. Ada yang ma'al guna menghadapi yanmu ya nun mim waw. Lanjut. Lakinaha kismanikis muniyud goma pihi bigun natim biyan mu'lima. Tenang itu nih ya. Tapi nu genep bagi dua bagian idgham ma'al gunah yanmu sabagian. Buka. Ngajina ngebut ya. Insyaallah nanti diulang beran Bu ya. Harus apa nanti Bu ya? Illa idza kana bikil matin pala tudgim kadun ya sumasin wanin tala angin lamun nun sukun tengah kalimah cara dunya sin wanin tah idgham ulah. Jadi yang satu kalimat nunnya jangan diidghamkan itu mah. Yang tadi bukan terpisah ya. Nakun sama nadu terpisah. Ya. Lam nakun di kalimat pertama, nadu kalimat kedua. 2 kalimat. Itu idgham. Tapi kalau satu kalimat tidak boleh diidghamkan. Seperti dunya. Kalau diidghamkan jadi duya ya. Salah itu malah. Sama'i disebutnya Bu ya. Tidak mengikuti aturan. Sama itu jadi memang dari Arabnya begitu kedengarannya, enggak dirubah itu. Sama'i. Kalau yang mengikuti aturan itu disebutnya kiasi. Seperti ayya lamu misalnya. Ai itu diidghamkan itu kiasi, mengikuti aturan. Kalau yang tidak mengikuti aturan disebutnya sama'i. Jadi dalam bahasa Arab itu ada sama'i, ada kiasi. Yang mengikuti aturan-aturan kaidah bahasa Arab kiasi namanya. Yang tidak mengikuti karena pendengarannya di sana begitu tidak boleh dirubah sama'i. Nah, ini contohnya 2 ya. Dunya sama sinwanin atau sinwanun. Itu tidak boleh diidghamkan Bu ya, nunnya. Kalau sinwanin diidgham jadi siwnya. Siwanin salah itu malah. Harus dijelaskan malah diidharkeun. Sinwanin. Sinwanin. Ya, sinwanin dan dunya ya gitu.
Wasalisul iklabi. Harusnya iklabu nih. Iklabu ya Bu, saya salah nulis nih. Wasalisul iklabu ing dalbai mimma bigun natimma al ikhpai katiluna iklab lamun nyandingan ba gantikeun kana gunah campur ikhfa warabiul ikhfa'u ing dal padili minal hurufi wajibun lil padili hukum nun sukun jeung tanwin kaopatna ikhfa nyang hareupan huruf sakantuna. Kan huruf idan ada 6 ya. Huruf idan oge ada 6 jadi 12. Huruf iklab 1. Jadi 3, sisanya 15 kan? 28 diambil 13, sisanya 15. Nah itu huruf ikhfa semua. Awana ngasa kali mangga tos setarang ngawasnya, mangga. Sasarangan sok ti awal deui. 1 2 3 mangga. Linuniin taskun walid tanwini arba'u akamin bahud tabyini ari hukum nanun sukun sareng tanwin eta opat kudu cekel pertelaan pal awalul idharu qoblal ahrufi lil halqi situn rutibat pal ta'rifi kahijina kudu idhar masing terang meme harap halak nu genep pek bilang wasaniin gomun bisit tatin atat biar maluna indahum kosabatat kaduana kudu idgom kana genep dina lapad biar maluna anu tetep lakinna kismanikis mun yud goma pihi bigun natin biyan mu'ulima tapi nu genep bagi dua bagian idgom ma'al gunahyanmu sabagian illa iza kana bikil matin pala tudgim kadun ya sumasin wanin tala angin lamun nun sukun tengah kalimah dunya sin wanin tah idgom ulah wasalisul iklabu ing dalbai mimma bigun natimma al ikhfa'i katiluna iklab lamun nyandingan ba gantikeun kana gunah campur ikhfa warabiul ikhfa'u ing dal padili minal hurufi wajibun dili hukum nun sukun jeung tanwin kaopatna ikhfa nyang hareupan huruf sakantuna. Ada yang berani sendiri? Coba siapa? Anjing lainnya. Kurang hasil lainnya. Woi sini lah biasa. Puisalah. Pojok lah.